Halo semuanya, saya Wanda Saprilia, mahasiswa Pendidikan Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah Sejarah Peradaban Barat 1 Eropa ini, saya membawakan judul Carnival of Crime, tingginya kriminalitas di Inggris sebagai dampak dari revolusi industri. Urutan materi pembahasan kali ini, yang pertama ada revolusi industri, dampak dari revolusi industri, Carnival of Crime, dan hukuman kejahatan. Revolusi industri. Sebelum abad ke-18, suatu sistem perekonomian masyarakat Eropa ini bergantung pada sistem ekonomi agraris. Akan tetapi, setelah memasuki abad ke-18, maka terjadilah dan mulai digunakan tenaga mesin sebagai alat produksi di pabrik-pabrik menggantikan tenaga manusia. Sedangkan manusia hanya berada di baliknya menjadi pengendali kerja mesin. Perubahan inilah yang disebut dengan revolusi industri. Revolusi industri di Inggris dimulai pada tahun 1760 dan telah mengubah tenaga manusia menjadi mesin uap. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Louis Auguste Blanqui dan Friedrich Engels di pertengahan abad ke-19. Revolusi industri ini membawa dampak baik dan buruk dalam kehidupan orang-orang yang ada di Inggris. Dampak positif terlihat dari bidang teknologi dan pengetahuan yang pesat, sedangkan dampak negatif dapat terlihat dari bidang ekonomi dan sosial. Berkembangnya industrialisasi telah menjadikan kota sebagai suatu tempat yang tampaknya menjanjikan kehidupan yang lebih layak. Sehingga banyak petani desa pergi ke kota untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Namun, dikarenakan banyaknya jumlah urbanisasi ke kota-kota industri mengakibatkan melimpahnya tenaga kerja dan upah buruh menjadi murah. Selain itu, industrialisasi yang terjadi di kota telah digantikan oleh tenaga mesin dan mengakibatkan banyak orang yang pengangguran. Para pengusaha biasanya banyak memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upah lebih murah dan kurangnya jaminan sosial. Dengan demikian, timbullah dua golongan masyarakat, yaitu golongan pengusaha atau kaum kapitalis dalam industrialisasi dan golongan buruh yang hidup di ambang kemiskinan. Keadaan rakyat miskin di Inggris sangat menyedihkan. Mereka berjejal-jejal di tempat-tempat yang kotor atau berkeliaran mengganggu keamanan. Hal itu berdampak meningkatnya kriminalitas akibat tekanan dari keinginan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kejahatan semakin merajalela dan memuncak menjadi Carnival of Crime. Carnival of Crime. Perubahan ekonomi dan masyarakat Inggris yang dibawa oleh revolusi industri berdampak besar pada kriminalitas. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan buruh atau pengangguran di Inggris sebagai akibat kesulitan untuk mencukupi biaya hidup mereka. Masa inilah yang disebut dengan The Carnival of Crime di akhir tahun 1700-an. Sejarawan modern berpendapat bahwa terjadi peningkatan kejahatan dalam periode dari sekitar tahun 1780 hingga pertengahan abad ke-19. Surat kabar sangat berpengaruh dan banyak memberikan ruang untuk melaporkan catatan-catatan kejahatan yang terjadi di Inggris tahun 1700-an, seperti pencurian barang dan hewan, tidak membayar ongkos kereta api, vandalisme, pembakaran, pemalsuan, dan pembunuhan. Sasaran para pelaku kejahatan di Inggris yaitu gudang-gudang yang berisi barang-barang untuk dijual, bank yang dimana sejumlah besar uang disimpan, dan rumah orang-orang yang menjadi kaya dari keuntungan industri. Hukuman yang berlaku pada masa itu. Yang pertama ada Bloody Code. Kode berdarah adalah nama yang diberikan pada sistem hukum Inggris dari akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Vonis bersalah dalam kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan pengkhianatan akan berakhir dengan perjalanan ke tiang gantungan. Adanya hukuman mati membuat pihak berwenang percaya bahwa akan menakut-nakuti orang dan menahan diri dari melakukan kejahatan. Dari tahun 1816 di Durham, gantung diri dilakukan di depan pengadilan mahkota dan menjadi tontonan publik hingga tahun 1860-an. Hukuman yang kedua yaitu transportasi atau pembuangan narapidana ke daerah koloni. Masih banyaknya tawaran kerajaan atas kasus pencurian tentu saja membuat penjara menjadi sesak. Bahkan penjara terapung tak mampu lagi menerima tahanan. Pengadilan mencari hukuman yang tidak se-ekstrim digantung tetapi lebih keras daripada denda. Transportasi atau pembuangan para penjahat ke daerah koloni menjadi langkah alternatif dari pemerintah untuk mengurangi penjahat di Inggris. Sebelumnya, Amerika telah menjadi koloni deportasi Inggris sejak 1607. Namun, pada 1776, transportasi dihentikan karena pecahnya perang di Amerika. Di waktu lain, pada tahun 1770, James Cook, seorang pelaut Inggris, menemukan benua Australia dan mendarat di pantai timur New South Wales.
Dari tahun 1787 sampai 1857, sebanyak kurang lebih 162.000 narapidana Inggris diangkut ke Australia. Ini dipandang sebagai hukuman yang lebih serius daripada hukuman penjara, karena melibatkan pengasingan ke negeri yang jauh. Setelah masa tahanan bagi narapidana habis, banyak dari mereka yang tidak kembali ke negara asal dan memilih untuk tinggal di Australia. Lalu mereka mengadakan perkawinan sehingga hadirlah keturunan pada generasi seterusnya, terlahirlah orang berkulit putih. Kesimpulan, revolusi industri yang mengubah tenaga manusia menjadi tenaga mesin ini membawa dampak baik maupun buruk dalam kehidupan orang-orang yang ada di Inggris. Revolusi industri di Inggris berdampak besar pada kriminalitas. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan buruh merupakan akibat tekanan dari keinginan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. The Carnival of Crime adalah masa di mana terjadinya peningkatan kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, pembakaran, vandalisme, pemalsuan, dan lain sebagainya. Pemberlakuan hukuman gantung pada masa itu sangat lazim dilakukan dan telah menjadi tontonan publik. Untuk menangani penuhnya penjara akibat banyaknya narapidana, pemerintah melakukan pembuangan narapidana ke daerah koloni, salah satunya Australia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton video saya hingga akhir, sampai jumpa di video-video selanjutnya.